Soal takallam 'anit tawassuli bil anbiya'i. Takallam, bicarakan oleh engkau, 'anit tawassuli, tentang tawassul, bil anbiya'i, dengan para nabi. Jawab: yajuzu tawassulu, boleh tawassul, bihim, dengan mereka, al anbiya, bil ijma'i, dengan kesepakatan para ulama. Dan ijma' adalah dalil. Ijma' adalah apa? Dalil, menjadi sandaran ketetapan hukum setelah Al-Quran dan hadis. Ijma' ulama menetapkan, konsensus ulama menetapkan bahwa tawassul dengan para nabi hukumnya boleh. Wa tawassulu, dan tawassul, huwa, dia, at-tawassul talabu jalbi manfaatin. Talabu, mencari atau meminta, jalbi manfaatin, menarik manfaat, awin difa'i madarratin, atau meminta tertolak dari suatu bahaya, minallahi, dari Allah, bizikri nabiyyin, dengan menyebut nama seorang nabi, aw waliyyin, atau seorang wali Allah, ikraman, karena memuliakan, lil mutawassali bihi, bagi yang dijadikan tawassul dengannya. Dalam hal ini para nabi atau para wali tersebut, di mana mereka dijadikan wasilah. Dijadikan apa? Wasilah, perantara. Ma'atiqadi, bersama keyakinan, annallaha, bahwa Allah, huwaddarru, dialah Allah yang menciptakan bahaya, wan nafi'u, dan yang menciptakan manfaat, alal haqiqati, di atas makna hakikat. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wabtaghu, dan carilah oleh kalian, ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, akan wasilah, akan perantara. Ini ayat dalil tentang kebolehan tawassul. Apa tawassul? Talabul wasilah, mencari perantara. Tentu yang kita pinta dan kita yakini bahwa hakikat yang menciptakan manfaat atau hakikat yang menghindarkan diri kita dari bahaya adalah Allah. Nah, tetapi dalam doa kita kepada Allah, kita mencari wasilah. Mencari apa? Wasilah, mencari perantara. Modelnya sangat banyak. Model mencari wasilah atau tawassul itu sangat banyak. Misalkan tawassul dengan amal soleh. Amal soleh yang kita kerjakan, kita jadikan amal soleh yang sudah kita kerjakan sebagai wasilah dalam doa kita kepada Allah. Disebut dengan apa? At-tawassul bil amali salih. Model lainnya, at-tawassul bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Boleh, jelas. Tawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti misalkan at-tawassul bi asma'illahil husna. Model lainnya juga boleh, yaitu apa? Tawassul bi dzikri nabiyyin, bi dzikri ismi nabiyyin aw waliyyin. Tawassul dengan menyebutkan nama seorang wali atau seorang nabi Allah.
disebut namanya, disebut namanya. Misalkan dalam hampir keseluruhan bacaan atau redaksi solawat kepada Rasulullah yang disusun oleh para ulama kita, isinya adalah tawasul dengan Rasulullah. Isinya tawasul dengan Rasulullah. Misalkan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan keagungan Rasulullah. Al Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikanlah ya Allah akan segala tujuan-tujuan kami atau cita-cita kami. Nah, ini namanya tawassul dengan menyebut nama seorang nabi. Boleh Rasulullah atau nabi yang lain, atau menyebut nama seorang wali. Misalkan, ya Allah bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau mengatakan, ya Allah bihurmati Syekh Ahmad Ar-Rifai, atau mengatakan, ya Allah bijahin nabiyil Mustafa, misalkan. Atau redaksi-redaksi semacam itu, hukumnya boleh. Karena hakikat orang yang bertawassul dengan redaksi seperti itu, dia hanya mencari wasilah. Hakikat yang menciptakan manfaat atau menciptakan bahaya adalah Allah. Dapat dipahami deh? Apa bedanya dengan amal soleh? Tawassul dengan amal soleh boleh. Tawassul dengan Rasulullah, mengapa tidak boleh? Bahkan Rasulullah lebih agung daripada amal soleh kamu sebanyak apapun. Dapat dipaham? Maka aneh sebenarnya orang-orang Wahabi jelek. Mereka mengatakan apa? Tawassul kata mereka dengan amal soleh boleh, tapi tawassul dengan Rasulullah syirik. Nauzubillah. Mana yang lebih utama, Rasulullah atau amal soleh kamu? Rasulullah. Amal soleh kamu seberapa? Mereka mengatakan Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah meninggal, apa lantas kemudian terputus kerasulannya? Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis itu tadi, wa wafati khairun lakum. Mereka hidup bahkan di dalam kuburan mereka. Rasulullah dalam hadis mengatakan, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi ahya'un, hidup mereka, fi quburihim, di kubur-kubur mereka, yusallun, dalam keadaan salat mereka. Tuh begitu. Nah, jadi tawassul dengan menyebut nama seorang nabi atau dengan menyebut nama seorang wali Allah boleh hukumnya. Dapat dipahami nih? Nah, ini yang dimaksud dengan makna dari firman Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bahkan Nabi Adam alaihi salam, seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra, bertawassul dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sebelum penciptaan Rasulullah, sebelum Rasulullah diciptakan oleh Allah.
Belum ada secara fisik Rasulullah, belum diciptakan oleh Allah. Tapi nama Rasulullah sudah sangat dikenal di kalangan malaikat bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam. Nama Rasulullah tertulis di tiang arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, dimasukkan ruh kepadanya, Nabi Adam melihat ke atas, tertulis di tiang arsy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, yang kesalahan kecil, yang tidak mengandung kerendahan jiwa, kesalahan kecil, Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah. Nabi Adam bertawassul dengan Rasulullah. Nabi Adam berkata apa? Ya Allah, ketika Engkau memasukkan ruh kepada tubuhku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku mengetahui bahwa tidaklah disandingkan sebuah nama di belakang penyebutan namamu ya Allah, kecuali mestilah ia itu adalah makhluk atau ciptaanmu ya Allah yang paling engkau cintai. Lalu difirmankan oleh Allah kepada Nabi Adam, Sadaqta ya Adam, betul engkau wahai Adam, wa idz sa'altani bihi faqad ghafartu laka, dan oleh karena engkau meminta kepadaku bihi, nah lihat ini dalam redaksi hadisnya, bihi, dengannya, artinya dengan wasilahnya, dengan sebabnya, dengan sebab Muhammad tersebut, faqad ghafartu laka, maka sungguh aku telah mengampuni bagimu. Sebelum diciptakan Rasulullah, moyangnya manusia, yaitu Abul Bashar. Abul Bashar. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Adam itu punya kunyah. Ketika di surga namanya kunyahnya Abu Muhammad. Baru kemudian ketika diturunkan ke bumi ini dikenallah kunyahnya dengan Abul Bashar, moyangnya bangsa manusia. Kunyahnya ketika di surga dalam satu riwayat apa? Abu Muhammad. Masya Allah. Demikian pula tawassul dengan Rasulullah di masa hidupnya, jelas boleh. Demikian pula tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya juga boleh. Nah, berikutnya ini menunjukkan hadis tawassul dengan Rasulullah dari para sahabat Rasulullah di masa hidup Rasulullah dan setelah wafatnya Rasulullah. Al-hadis berikutnya, hadis Ar-Rasulu, nah dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah mengajarkan oleh Rasulullah al-a'ma, akan seorang yang buta, ayyatawassala, untuk bertawassul oleh al-a'ma, bihi, dengannya Rasulullah. Fafa'ala, maka berbuat al-a'ma oleh sahabat yang buta tersebut, fi ghairi hadratin nabiyyi, bukan di hadapan Rasulullah, artinya di belakang Rasulullah, tidak di hadapannya, jauh dari Rasulullah. Faraddallahu, maka mengembalikan oleh Allah basarahu, akan pandangan matanya, ilaihi, kepada itu al-a'ma, kepada itu sahabat yang buta. Rawahu Tabarani, telah meriwayatkannya akan ini hadis, ini yang disebut dengan hadisul a'ma.
diriwayatkan oleh At-Tabarani wa sahhahahu, dan disahihkannya oleh Imam At-Tabarani. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan dua model hadis, yang marfu' dan yang mauquf. Hadis yang marfu', hadis marfu' itu apa? Hadis wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, dalam Baiquniyah. Wa ma udhifa lin nabi, apa yang disandarkan bagi Rasulullah, al marfu' adalah hadis marfu'. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u, yang disandarkan kepada seorang tabi'in disebut hadis maqtu'. Kalau mauquf apa? Disandarkan kepada sahabat, disandarkan kepada sahabat. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Nah, hadis riwayat Imam Tabarani ini ada yang marfu' dan ada yang mauquf. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dua-duanya sahih. Yang marfu' yaitu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah hidup. Hadis marfu' itu tadi, sahabat yang buta datang menghadap Rasulullah mengadukan kebutaannya. Lalu Rasulullah diajarkan doa untuk dibaca, yang isi doanya itu adalah tawassul dengan Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah, itil mi'du'ata, datangi tempat wudu, fatawaddu, wudulah engkau, summa sholli raka'ataini, kemudian salat engkau 2 rakaat, kemudian bacalah doa ini. Doanya isinya tawassul dengan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbina fi hajatina. Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Isinya itu. Ini namanya hadis apa? Marfu'. Ini hadis apa namanya? Marfu'. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, ganti khalifah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, ganti khalifah Umar Ibn Khattab. Umar wafat, ganti khalifah siapa? Utsman Ibn Affan. Di masa Utsman ada kejadian. Ada orang mau menghadap Utsman. Mau menghadap Utsman, tapi susah ketemunya. Beliau punya urusan, kurang lebih bahasa kita punya proyek. Atau proyeknya kagak gul-gul gitu. Proyeknya ini. Kemudian ini orang berjumpa dengan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, yang sahabat ini dahulu persis menyaksikan sahabat buta tadi yang diajari oleh Rasulullah dengan doa tawassul. Sahabat yang sahabat yang ada di majlis Rasulullah itu tadi namanya Utsman bin Hunayf. Namanya siapa? Utsman bin Hunayf. Orang yang tadi mau ketemu Utsman itu tapi kesulitan, berjumpalah dengan Utsman bin Hunayf. Ditanya oleh Utsman bin Hunayf, kamu sedang apa? Atau apa kesulitanmu? Kalau istilah kita terlihat gusar, gelisah, bolak-balik, mondar-mandir, kesusahan. Emang ada apaan? Kata ini orang kepada Utsman bin Hunayf, saya mau ketemu Khalifah Utsman bin Affan, cuman susah ketemunya. Urusan saya
kagak dilihat kalau bahasa kita begitu, karena kesibukannya, karena kesibukan khalifah. Kata Utsman bin Hunayf kepada orang ini, begini saja, engkau berwudu, kemudian salat 2 rakaat, salat hajat, kemudian engkau berdoa dengan doa ini. Doanya persis tadi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang buta. Lantas ini orang pergi berwudu, kemudian salat, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda li. Berdoa. Kemudian kata Utsman bin Hunayf, ntar selesai doa, ayo berangkat bareng sama saya, kita menghadap Utsman, Khalifah Utsman. Selesai, kemudian berangkat sampai di pintunya Utsman. Di pintunya, itu pintunya dibuka dari dalam. Utsman bin Affan di hadapan orang tersebut bahkan menarik tangannya, langsung dibawa masuk dan didudukkan di kursinya. Yang biasa Khalifah Utsman duduk di situ, duduk di situ. Kata Utsman, kata Khalifah Utsman, sebutkan apa hajatmu, sekarang juga saya tunaikan. Langsung kontan. Kemudian orang ini keluar, kemudian berjumpa lagi di luar dengan Utsman bin Hunayf. Terima kasih banget ini orang kemudian kepada Utsman bin Hunayf. Kata ini orang, saya mau ketemu khalifah sangat susah, atau urusan saya sulit karena kesibukan beliau, sampai engkau menyampaikan doa tadi itu kepada saya, mengajarkannya kepada saya. Lalu kata Utsman bin Hunayf, itu bukan dari saya, itu doa dulu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang buta. Nah, ini peristiwa di zaman Utsman bin Hunayf dengan Utsman bin Affan ini namanya hadis apa? Mauquf. Hadis apa? Mauquf. Yang asalnya yang atas, yang tadi peristiwa sahabat yang buta disebut namanya hadis apa? Marfu. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan dua-duanya hadis sahih. Imam Tabarani mengatakan dua-duanya hadis sahih, baik yang marfu maupun yang mauquf. Paham ya? Nah, yang mauquf tawassul dengan Rasulullah setelah wafat Rasulullah. Redaksinya apa? Ya Muhammad, bahkan menyebut nama Rasulullah, memanggil nama Rasulullah. Inni atawajjahu bika, inni sungguh aku atawajjahu memohon oleh aku bika dengan keagungan dirimu wahai Muhammad, ila rabbi kepada Tuhanku, lituqda fi hajati dalam hajatku, lituqda li supaya ditunaikan bagiku. Nah, ini yang mauquf sahih. Isinya tawassul dengan Rasulullah setelah wafat Rasulullah. Nah, jadi tawassul dengan Rasulullah sebelum diciptakan Rasulullah telah dikerjakan oleh Nabi Adam. Tawassul dengan Rasulullah di masa hidupnya juga ada hadis yang sahih riwayat Imam At-Tabarani. Tawassul sahabat yang buta itu tadi. Demikian pula tawassul setelah wafat Rasulullah hukumnya juga boleh, dengan dalil hadis riwayat Imam At-Tabarani ini, yaitu hadis mauquf dan hadisnya sahih. Dapat dipahami ini? Nah, kalau tawassul dengan Rasulullah boleh setelah wafatnya, maka demikian pula tawassul dengan nabi-nabi yang lainnya setelah wafat mereka. Demikian pula tawassul dengan para wali Allah setelah wafat mereka, hukumnya boleh. Memanggil nama mereka boleh. Nah, dapat dipahami nih. Dipanggil nama seorang wali Allah, ya Jilani misalkan, ya Rifa'i Al-Madad, boleh. Al-Madad artinya tolonglah kami. Kalau bahasa kita tolongin. Al-Madad ya Jilani, tolongin ya Syekh Abdul Qadir Jilani, boleh. Saya minta tolong kepada kalian, boleh enggak?
Boleh. Pada Syekh Abdul Qadir boleh. Bahkan Syekh Abdul Qadir lebih mulia dibanding kalian. Jangan dikatakan dia kan udah meninggal. Para wali Allah setelah meninggalnya adalah para wali Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Paham tidak? Nah, tentu yang kita pintakan pertolongannya dari mereka adalah orang-orang yang mereka itu memiliki apa? Ahliyah, memiliki keahlian, memiliki hak untuk itu karena kemuliaan mereka, seperti mereka yang merupakan para nabi Allah atau para wali Allah. Kita tidak bertawassul dengan orang-orang yang durhaka, ahlul kabair, orang-orang fasik. Tidak. Kita bertawassul dengan orang-orang saleh. Tawassul dengan para nabi Allah. Bertawassul dengan para wali Allah.